Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan menjelaskan pengertian lembaga sosial. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh lain, manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri dasar untuk berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka diperlukan norma yang fungsinya mengatur manusia sehari-hari. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikat lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. A. Cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika seseorang membuang sampah sembarangan cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain cara berpakaian. Apabila seorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. B. Kebiasaan atau walks way. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang
yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan kebiasaan tersebut. B. Kebiasaan atau volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan kebiasaan tersebut. C. Tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan yaitu kebiasaan yang kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. D. Adat istiadat atau custom. Adat istiadat yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Perbedaan norma. 1. Cara atau usage. Norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. 2. Kebiasaan atau volkswagen. Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan atau mores. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. 4. Adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik dan orang yang mencuri adalah perbuatan bernilai buruk. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Tadi kalian telah mengikuti materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.